بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Para pemirsa N-Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada pembahasan tentang al-ilahiyat. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifah. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. Bait-bait nazom ini mulai dari bait nazom yang kelima sampai bait nazom ke-10 ini menjelaskan tentang ketuhanan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya para muallif kitab yang membahas tentang ilmu tauhid mereka mendahulukan sifat ma'ani sebelum sifat ma'nawiyah, tetapi di sini beda. Beliau mendahulukan menyebutkan sifat ma'nawiyah sebelum sifat ma'ani. Tetapi kita akan menjelaskan urut-urutannya berdasarkan yang sudah kita hafal, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya sampai kalam. Ya. Kita pada pertemuan sebelumnya telah menjelaskan tentang sifat al-qudrah. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang sifat ke-8, yaitu sifat al-iradah, maha berkehendak. Al-iradah di sini adalah dalam arti apa? Al-masyiah. Dalam arti al-masyiah, maha berkehendak, ya, bukan dalam arti yang lain. Karena al-iradah itu bisa berarti memiliki makna lain selain al-masyiah, selain berkehendak. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sesuatu yang mungkin aqli, yaitu makhluk. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu mungkin aqli. Artinya sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada secara akal. Sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Al-masyiah atau al-iradah atau maha berkehendak ini artinya adalah bahwa Allah mengkhususkan sesuatu yang mungkin aqli, yaitu makhluk, dengan sebagian sifat yang mungkin berlaku baginya, bukan sifat-sifat lain, dan dengan suatu waktu, bukan waktu yang lain. Jadi penjelasannya adalah, kenapa saya misalkan tidak hidup pada masa Nabi Adam? Kenapa saya hidup pada masa sekarang, di era 2020? Kenapa Bapak dan Ibu hidup pada masa sekarang, tidak hidup pada tahun 2030 misalkan? Nah, yang mengkhususkan kita untuk hidup dalam satu waktu, tidak pada waktu yang lain, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat iradahnya. Jadi sering saya mendapatkan pertanyaan, apa bedanya antara sifat al-qudrah dengan sifat al-iradah? Sifat al-qudrah itu kaitannya dengan mengadakan atau meniadakan. Wadhifatu sifatil qudrah, fungsi dari sifat qudrah itu adalah mengadakan atau meniadakan. Sedangkan fungsi dari sifat al-iradah itu adalah mengkhususkan suatu makhluk, sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, artinya makhluk, mengkhususkannya dengan beberapa sifat, tidak dengan sifat-sifat yang lain, atau mengkhususkannya pada suatu waktu, bukan pada waktu yang lain. Jadi fungsi sifat iradah itu adalah takhsis, mengkhususkan sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, tidak dengan sifat-sifat yang lain, kemudian mengkhususkan dia dalam satu waktu atau hidup di suatu waktu, tidak hidup di waktu yang lain. Nah, kenapa saya memiliki sifat-sifat seperti ini? Kenapa si A itu memiliki sifat-sifat tertentu, tidak sifat-sifat yang lain? Ini karena Allah menghendakinya seperti itu dengan sifat iradahnya. Kenapa si fulan tampan, ya? Kenapa si fulan rajin?
sementara fulan yang lain tidak tampan, tidak rajin. Karena memang Allah mengkhususkannya dengan sifat itu, tidak dengan sifat yang lain. Sementara si fulan yang B, Allah mengkhususkan dengan sifat-sifat seperti itu, tidak dengan sifat-sifat yang lain. Nah, ini terjadi dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kenapa kita hidup pada masa sekarang, tidak hidup pada masa Nabi Nuh. Kenapa kita hidup pada masa sekarang, tidak hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hal ini terjadi dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil dari sifat iradah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya sudah hafal, fa'alul lima yurid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha menghendaki apapun yang ia, maha berbuat apapun yang dia kehendaki. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kemudian dalil naqli dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun." Apapun yang dia kehendaki pada azal pasti terjadi, dan apapun yang tidak ia kehendaki pada azal pasti tidak akan terjadi. Adapun dalil aqli, ya, dalil secara akal bahwa Allah memiliki sifat iradah adalah kita mengatakan seandainya Allah tidak maha berkehendak, maka tidak akan ada satupun di antara makhluk ini. Yaitu dalil aklinya. Nah, penting sekali untuk kita tegaskan bahwa kebaikan itu terjadi dengan penciptaan Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah, pengaturan Allah, diketahui oleh Allah. Ia memerintahkan kebaikan itu, mencintai kebaikan itu, dan meridhoi kebaikan itu. Sedangkan keburukan, dosa, maksiat, kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan dan sebagainya, itu juga terjadi dengan penciptaan Allah, diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diatur oleh Allah, diketahui oleh Allah, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dicintai serta tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal diciptakan oleh Allah, dikehendaki, ditentukan, diatur, diketahui, itu sama antara kebaikan dan keburukan. Bedanya apa? Kalau kebaikan itu diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sedangkan keburukan tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama mengatakan bahwa kehendak itu berkaitan dengan sifat mengetahui. Artinya apapun yang dikehendaki oleh Allah pada azal, ini diketahui oleh Allah terjadinya. Dan apapun yang diketahui oleh Allah, ya, apapun yang dikehendaki oleh Allah, sekali lagi, apapun yang dikehendaki oleh Allah itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat bahwa para ulama mengatakan kehendak itu tidak berkaitan dengan perintah. Kehendak Allah itu tidak berkaitan dengan perintah. Artinya apa? Mungkin saja Allah menghendaki, ya, bisa jadi Allah menghendaki terjadinya sesuatu, tetapi Allah tidak memerintahkannya. Atau Allah memerintahkan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Tetapi Allah tidak menghendaki Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ya, makanya kemudian ketika Nabi Ismail sudah meletakkan pisau di atas leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim meletakkan pisau di atas Nabi Ismail, di atas leher Nabi Ismail, Nabi Ismail tidak terkena sayatan pisau itu, karena memang Allah tidak menghendaki terjadinya penyembelihan Nabi Ismail. Tapi Allah memerintahkan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu belum tentu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak sama dengan kita. Tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk, apa yang dia perintahkan itulah yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki itulah yang kemudian diperintahkan. Ini makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan kita. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa al-umur ala arba'ati aqsam. Ya, perkara-perkara itu secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah syai'un sya'ahu Allah wa amara bih, wa huwa imanul mu'minin wa ta'atut ta'i'in.
Yang pertama adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan orang-orang mukmin dan ketaatan orang-orang yang taat. Jadi keimanan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan berimannya orang-orang yang beriman itu memang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman sendiri itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada orang beriman, jika ada orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang pelaku ketaatan melakukan ketaatan, maka itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa? Syai'un sya'ahullahu wa amara bih. Syai'un sya'ahullahu wa amara bih. Yang pertama adalah syai'un sya'ahullahu wa amara bih, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan sekaligus diperintahkan oleh Allah, yaitu berimannya atau iman pada diri orang-orang mukmin dan ketaatan pada diri orang-orang yang melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah syai'un sya'ahullahu wa lam ya'mur bihi, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diperintahkan olehnya. Yaitu apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat dan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau kekufuran pada diri orang-orang kafir. Jadi kemaksiatan itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan, tidak diridhoi, tidak dicintai. Tetapi jika ada orang yang asin, ya, pelaku maksiat kemudian melakukan maksiat, maka itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila ada orang kafir melakukan kekufuran, maka itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa annallaha la yuhibbul kufra ma'a annahu khalaqahu bimasyiatihi wa la yardahu li'ibadihi. Ya, akan tetapi Allah tidak mencintai kekufuran, padahal dialah yang menciptakan kekufuran itu dengan kehendaknya, dan dia tidak meridhai kekufuran itu pada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yarda li'ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha kekufuran itu dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga adalah amrun lam yasha'hu wa amara bihi. Amrun lam yasha'hu wa amara bihi, yaitu sesuatu atau perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal imanu bin nisbati lil kafirin alladzina 'alimallahu annahum yamutuna 'alal kufri wa umiru bil imani wa lam yasha'hu lahum. Jadi yang ketiga ini adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi diperintahkan. Wa huwal imanu bin nisbati lil kafirin, yaitu iman bagi orang-orang kafir yang Allah mengetahui bahwa mereka akan mati dalam keadaan kufur. Jadi iman itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Tetapi Allah tidak menghendaki orang-orang kafir beriman. Ya, Allah tidak menghendaki keimanan itu ada pada diri orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Mereka diperintahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak menghendaki keimanan itu ada pada diri mereka. Yang nomor 4 adalah amrun lam yasha'hu wa lam ya'mur bihi, perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah sekaligus tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal kufru bin nisbati lil anbiya'i wal malaikah, yaitu kekufuran, ya, yang berkaitan dengan para nabi dan para malaikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kekufuran dan juga tidak menghendaki kekufuran itu ada pada diri malaikat, ada pada diri para nabi. Jadi ini adalah sesuatu yang disimpulkan dari beberapa ayat Al-Quran, dari beberapa hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama membagi al-umur ala arba'ati aqsam, ya, membagi perkara-perkara secara umum itu ada 4 seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan diperintahkan olehnya. Yang kedua adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tetapi tidak diperintahkannya. Yang ketiga adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah tetapi diperintahkannya. Yang keempat adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah dan sekaligus tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ya, suatu ketika ada seseorang berkata kepada salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, engkau yang mengatakan, kata orang Mu'tazilah, ya, dia mengatakan kepada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, engkau yang mengatakan bahwa Allah menghendaki untuk dilakukan maksiat kepadanya. Saya ulang, dia mengatakan, engkau yang mengatakan bahwa Allah menghendaki untuk dilakukan maksiat kepadanya. Lalu ulama itu berkata, waihak faman hala bainallahi wa baina ma arad. Celakalah engkau. Siapa yang mampu, siapa yang kuat, ya, untuk menghalangi antara Allah dengan apa yang dia kehendaki. Artinya begini, jadi kalau dikatakan bahwa Allah hanya menghendaki yang baik-baik terjadi pada para hambanya, sementara yang buruk-buruk itu tidak dikehendaki oleh Allah dan itu dikehendaki oleh makhluk itu sendiri, itu artinya Allah kalah dengan makhluk. Ya, Allah kalah dengan sebagian makhluk. Allah kalah dengan iblis. Allah menghendaki iblis jadi makhluk yang baik, tetapi iblis kemudian bisa mengalahkan Allah, kemudian dia menjadi makhluk yang buruk. Allah menghendaki para perampok itu untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk melakukan sholat dan lain sebagainya, tetapi kemudian mereka bisa mengalahkan kehendak Allah, akhirnya mereka tidak sholat, akhirnya mereka merampok, akhirnya mereka tidak melakukan ketaatan, akhirnya mereka melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Nah, ini tidak masuk akal, malah tidak masuk akal. Artinya bahwa apapun yang terjadi di alam ini, yang baik maupun yang buruk, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemaksiatan itu adalah kehendak Allah, keburukan itu adalah kehendak Allah, kebaikan adalah kehendak Allah. Orang yang melakukan kebaikan, maka itu terjadi dengan kehendak Allah. Orang yang buruk kemudian melakukan keburukan, pelaku maksiat ketika melakukan kemaksiatan, itu juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah menghendaki dia menjadi orang baik lalu dia menghendaki dirinya menjadi orang buruk dan pada akhirnya dia bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah Ahlus Sunnah tidak mengatakan seperti itu. Ya, tetapi jangan berhenti sampai di sini. Ini ikuti penjelasan sampai selesai, ya. Ini masih ada beberapa sesi berikutnya. Kalau hanya kita berhenti sampai di sini, maka mungkin akan terjadi kesalahpahaman. Mungkin akan terjadi kesalahpahaman. Jadi ini masih ada beberapa sesi berikutnya, kita ikuti ngaji ini secara utuh. Ya, jadi jangan kemudian menyalahkan para ulama yang mengatakan seperti itu. Jangan kemudian menyalahkan para ulama yang mengajarkan akidah yang memang sudah benar itu. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apapun yang ada di alam ini, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang baik maupun yang buruk, ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi sekali lagi jangan sampai berhenti sampai di sini. Nanti ada penjelasan-penjelasan lain yang insya Allah akan kita jelaskan di sesi-sesi berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-ilm, ya, sifat ke-9 yaitu al-ilm. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ilmunya berkaitan dengan wajib aqli, mustahil aqli, dan mungkin aqli. Jadi kalau sifat qudrah dan iradah itu kaitannya dengan mungkin aqli. Pada sesi sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa hukum akal itu ada 3. Ada wajib aqli, sesuatu yang secara akal pasti ada, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah al-mustahilul aqli, sesuatu yang secara akal tidak mungkin terjadi, seperti adanya sekutu bagi Allah. Yang ketiga adalah al-mumkinul aqli atau al-jaizul aqli, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada, mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Nah, sifat qudrah dan sifat iradah itu kaitannya hanya dengan al-mumkin al-aqli.
sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sedangkan sifat yang kesembilan yaitu al-ilmu, ya, bahwa Allah disifati dengan sifat atau Allah bersifat dengan sifat maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sesuatu yang di dalam ungkapan Allah maha mengetahui segala sesuatu itu berbeda dengan ungkapan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Karena di dalam pernyataan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, itu yang dimaksud sesuatu di situ adalah al-mumkinat al-aqliyah, sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sedangkan pernyataan kita bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu, sesuatu di sini artinya adalah al-wajibul aqli, al-mustahilul aqli, dan al-mumkin al-aqli. Jadi semuanya, ya, tercakup di dalam sesuatu, di dalam ungkapan kita Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah maha mengetahui zatnya, Allah maha mengetahui sifat-sifatnya dan seluruh apa yang ia ciptakan di antara makhluk-makhluknya. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Allah juga maha mengetahui apa yang tidak terjadi. Seandainya itu terjadi, dalam keadaan bagaimanapun Allah maha mengetahui terjadinya. Artinya apa? Allah maha mengetahui apapun. Allah maha mengetahui segala sesuatu apapun. Allah maha mengetahui itu semuanya, ya, dengan ilmunya yang satu, ya, ilmullahi wahid. Jadi ilmu Allah itu satu, tidak bermula, tidak berakhir, tidak berubah, tidak berkembang, tidak bertambah, dan tidak berkurang. Tidak seperti ilmu kita. Allah maha mengetahui segala sesuatu tanpa diberitahu. Allah maha mengetahui segala sesuatu tanpa belajar. Allah maha mengetahui segala sesuatu tanpa pengajar. Beda dengan kita mengetahui sesuatu dengan terlebih dahulu belajar. Kita mengetahui sesuatu karena kita diberitahu. Kita mengetahui sesuatu karena kita diajari oleh pengajar tentang sesuatu itu. Jadi intinya bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas, ya. Ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas, ilmu Allah tidak terbatas. Dalil atas sifat ilmu ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika." Ini dalil naqli dari hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun dalil aqli atas sifat ilmu ini bahwa seandainya Allah tidak bersifat Maha mengetahui, niscaya dia bodoh. Dan bodoh adalah sifat kekurangan, dan Allah Maha suci dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan. Kemudian seandainya ia tidak bersifat Maha mengetahui, maka alam ini tidak akan pernah ada. Maka alam ini tidak akan pernah ada. Kemudian yang ke-10 adalah sifat al-hayat, ya, Allah Maha hidup. Allah Ta'ala hidup dengan kehidupan yang azali dan abadi, tidak menyerupai hidup kita. Hidup Allah bukan dengan roh, bukan dengan daging, bukan dengan darah, bukan dengan tendon, bukan dengan sumsum, bukan dengan paru-paru, tidak membutuhkan jantung, tidak membutuhkan ginjal, tidak membutuhkan apapun. Hidup Allah tidak seperti hidup kita. Hidup Allah tidak bisa dibayangkan. Hidup Allah tidak membutuhkan kepada tempat, tidak membutuhkan kepada arah, tidak bermula, tidak berakhir, tidak berukuran, tidak berbentuk. Hidup Allah tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau kita hidup, ya, hidup kita ini merupakan kumpulan dari roh, kumpulan dari daging, kumpulan dari darah, kumpulan dari tendon, dari sumsum, dari tulang belulang, dan lain sebagainya. Ya, kalau roh saja tanpa tanpa badan, ya bagaimana? Ya, atau daging saja tanpa darah, daging saja tanpa darah, atau daging saja tanpa tulang, ya itu digantung di pasar, itu dijual di pasar, tidak hidup, tidak bisa hidup. Atau tulang saja tanpa darah, ya menjadi tengkorak, nggak bisa hidup. Ya, jadi manusia atau makhluk itu merupakan hidupnya itu merupakan kumpulan dari banyak hal, ya. Banyak hal yang dibutuhkan oleh manusia supaya dia bisa hidup. Nah, itu hidupnya manusia, butuh jantung, butuh paru-paru, butuh bernafas,
butuh oksigen, ya, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, merupakan kumpulan dari roh, daging, darah, tendon, sumsum, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dibutuhkan oleh makhluk, karena makhluk ini memang serba terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti seluruh makhluk. Hidupnya Allah tidak bisa dibayangkan. Dalil atas sifat al-hayah adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu, bahwa Allah itu maha hidup. Sabda Nabi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, tetapi hidupnya tidak sama dengan hidup makhluk. Kemudian dalil aqli, dalil secara akal bahwa Allah bersifat dengan sifat hayat. Seandainya Allah tidak bersifat dengan maha hidup, niscaya dia tidak bersifat dengan kudrah, tidak akan bersifat dengan iradah, tidak akan bersifat dengan ilmu. Ya, seandainya dia tidak bersifat dengan kudrah, iradah, dan ilmu, niscaya dia bersifat dengan kebalikan dari sifat-sifat tersebut. Dan hal itu adalah kekurangan, dan kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-11 adalah as-sam'u. Allah bersifat dengan sifat maha mendengar. Allah mendengar dengan pendengarannya yang azali, yang tidak seperti pendengaran selainnya. Jadi pendengaran Allah itu qadim, ya, dan pendengaran selainnya itu hadits, memiliki permulaan. Allah mendengar dengan pendengarannya seluruh masmu'at, seluruh apa yang didengar, tanpa membutuhkan kepada telinga atau alat yang lain. Pendengaran kita serba terbatas. Pendengaran kita butuh kepada telinga, butuh kepada organ pendengaran. Kita mendengar sesuatu yang dekat lebih jelas dibandingkan dengan mendengar sesuatu yang jauh. Kita mendengar sesuatu yang sangat jauh tidak bisa kecuali dengan alat, kecuali dengan bantuan alat. Nah, ini pendengaran kita serba terbatas. Kita ini makhluk serba lemah, serba terbatas. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada itu semuanya, tidak butuh kepada jarak dekat atau jarak jauh, tidak butuh kepada alat, tidak butuh kepada telinga, tidak butuh kepada organ yang ada di dalam telinga. Pendengaran Allah tidak bisa dibayangkan. Intinya itu, bahwa zat Allah nggak bisa dibayangkan, sifat-sifat Allah juga tidak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'. Dalil atas sifat as-sama', ya, bahwa wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala berfirman wa huwas sami'ul basir. Kemudian dalam hadis, irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, lagi maha dekat secara maknawi, bukan secara jarak. Ya, artinya Allah maha mengetahui segala sesuatu, tidak samar baginya segala sesuatu. Kemudian dalil aqli atas sifat as-sama', atau orang Jawa biasanya bilang, ya, orang Indonesia biasanya bilang sama', ya. Ya, bahasa Arabnya as-sama', ya, mimnya disukun. Seandainya Allah tidak bersifat maha mendengar, niscaya dia bersifat tuli. Dan tuli itu adalah kekurangan, dan kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ke-12 adalah sifat al-basar, bahwa Allah maha melihat. Allah maha melihat dengan penglihatannya yang tidak seperti penglihatan selainnya. Penglihatan Allah qadim, ya, penglihatan Allah qadim, ada tanpa permulaan, dan penglihatan selainnya itu hadits, memiliki permulaan. Jadi penglihatan kita, pendengaran kita itu hadits, sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dari tiada menjadi ada. Nah, pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak seperti penglihatan dan pendengaran kita. Penglihatan dan pendengaran Allah itu ada tanpa permulaan, tidak bisa dibayangkan. Tuhan kita, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dengan penglihatannya semua mubsharat, semua yang bisa dilihat. Allah melihat zatnya, Allah melihat makhluk-makhluknya tanpa membutuhkan kepada biji mata, tanpa membutuhkan kepada alat-alat yang lain, tanpa membutuhkan kepada lensa, tidak butuh kacamata, tidak butuh kepada organ, tidak butuh kepada cahaya. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk.
Makanya di dalam Al-Quran itu surat Asy-Syura ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'. Setelah itu baru Allah menegaskan bahwa zatnya itu wahuwas sami'ul basir. Ada dua penggal ya, kalimat di dalam ayat ini. Yang penggalan pertama Allah menegaskan tiada sesuatu yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'. Baru setelah itu Allah berfirman dalam penggalan kedua, wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya apa? Allah mendahulukan firman-Nya laisa kamitslihi syai' atas firman-Nya wa huwas sami'ul basir untuk memberikan pemahaman dan penegasan kepada kita bahwa pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan apapun, penglihatan siapapun. Jadi Allah terlebih dahulu menegaskan laisa kamitslihi syai', kemudian baru setelah itu Allah berfirman wa huwas sami'ul basir untuk menegaskan kepada kita bahwa sifat pendengaran Allah, sifat penglihatan Allah, dan seluruh sifat Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan segala sesuatu. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Dalil atas sifat basar adalah wa huwas sami'ul basir. Kemudian di dalam hadis yang menyebutkan al-asma'ul husna, di dalam deretan penyebutan al-asma'ul husna itu ada rangkaian penyebutan sifat as-sami'ul basir, as-sami'ul basir. Dalil aqli atas sifat basar ya sama dengan dalil aqli atas sifat sama', yaitu seandainya Allah tidak bersifat melihat, niscaya dia buta. Dan buta itu adalah kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ya, kita sudah menjelaskan tentang sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani. Yang ke-13, sifat wajib bagi Allah yang ke-13 yang wajib kita ketahui adalah al-kalam, maha berfirman, maha berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kalam yang satu, azali, tidak memiliki permulaan, abadi, tidak memiliki akhir, tidak memiliki penghabisan, tidak dimulai, tidak diakhiri, bukan huruf, suara, dan bahasa. Tidak seperti kita kalau kita berbicara. Kita berbicara dimulai, diakhiri, ada komanya, ada titiknya, ada jedanya, ada kalimat-kalimatnya, ada rangkaian hurufnya, ada bahasanya. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Di luaran sana ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Ini adalah kalam makhluk. Kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Tidak butuh kepada organ, tidak butuh kepada lidah di dalam berkalam, di dalam berfirman, tidak butuh kepada organ apapun. Ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir. Tidak dimulai dengan huruf, tidak diakhiri dengan huruf, ya. Tidak seperti kalam kita. Dalil atas sifat kalam Allah adalah wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Mohon maaf, ini sudah mulai batuk ya, kebanyakan gorengan. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah betul-betul memperdengarkan kalamnya yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf kepada Nabi Musa. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan Nabi Musa paham mengenai firman-Nya yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Nah, kemudian di dalam sabda Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman, ya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Setiap dari kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada perantara antara Allah dengan kalian, ya, pada saat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, nanti setiap makhluk, setiap manusia dan jin
akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang dia yakini, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, semuanya. Dan Allah menghisab seluruh makhluk itu dalam waktu yang singkat, ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena firman Allah memang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, wa huwas sari'ul hisab. Wa huwas sari'ul hisab. Dan dialah Allah yang maha menghisab paling cepat, ya. Dan hisabnya paling cepat. Jadi Allah menghisab seluruh makhluk, baik manusia maupun jin, itu dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Seandainya kalam Allah berupa suara, seandainya kalam Allah berupa bahasa, seandainya kalam Allah berupa huruf, seandainya kalam Allah membutuhkan kepada lidah seperti kalau kita ngomong, seandainya kalam Allah itu ada pendahuluannya, ada akhirnya, ada titiknya, ada komanya, ada jedanya, maka Allah akan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun di dalam menghisab seluruh manusia, mulai dari yang pertama sampai terakhir, dan seluruh jin mulai dari yang pertama sampai terakhir. Ya, iblis saja itu usianya berapa itu ketika nanti mati? Sejak sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini iblis sudah berapa usianya? Apa saja yang dia yakini akan ditanya oleh Allah. Apa saja yang dia ucapkan akan ditanya oleh Allah. Apa saja yang dia perbuat akan ditanya oleh Allah. Itu baru iblis, ya. Belum anak keturunan iblis yang jumlahnya Allahu a'lam berapa jumlahnya, yang usianya panjang-panjang, melebihi usia manusia. Jadi jin, anak keturunan iblis, itu mati seperti kita mati. Sedangkan iblis itu umurnya ditangguhkan oleh Allah sampai menjelang hari kiamat. Sedangkan anak keturunan iblis, ya, anak keturunan iblis ini memiliki batas usia, tetapi lebih panjang dari batas usia manusia. Kalau manusia, umat Nabi Muhammad, usianya adalah antara 60 sampai 63 rata-rata, ya. Tetapi kalau jin, anak keturunan iblis, ya, usianya bisa 500 tahun, usianya bisa sampai 1000 tahun, ya, mungkin 100 tahun itu masih jin kanak-kanak, 200 tahun itu masih jin kanak-kanak, 300 tahun itu masih jin kanak-kanak, ya, belum dewasa mungkin, ya, karena usianya panjang-panjang jin. Nah, kalau seandainya firman Allah, kalam Allah itu berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf seperti kalam kita, maka Allah bukanlah sari'ul hisab, maka Allah akan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun di dalam menghisab seluruh manusia dan seluruh jin. Dalil aqli atas sifat kalam, seandainya Allah tidak bersifat kalam, tidak bersifat maha berfirman, niscaya dia bersifat bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa berfirman. Dan bisu itu adalah sifat kekurangan, dan Allah maha suci dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Al-Quran yang kita baca itu kalau kita baca maka akan mengeluarkan suara. Bacaan kita akan berupa suara. Kemudian kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat Al-Quran itu tertulis dalam bahasa Arab. Al-Quran itu merupakan kumpulan dari huruf-huruf. Dan Al-Quran yang kita baca yang berupa suara, yang berupa bahasa Arab, yang berupa huruf, itu disebut kalam Allah. Katanya tadi kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Lah ini Al-Quran yang kita baca kok berupa suara, kok berupa bahasa Arab, kok berupa rangkaian huruf. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Insya Allah akan kita lanjutkan penjelasan tentang sifat kalam ini supaya nanti penjelasannya tidak terpotong, ya. Supaya lebih detail penjelasan tentang sifat kalam ini supaya kita tidak salah paham, maka insya Allah penjelasannya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian.